wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ya, semoga sehat walafiat. Nah, senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia kelas 10. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar tentang hikayat. Nah, kalian tahu nggak hikayat? Nah, hikayat itu termasuk kepada cerita rakyat. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi ya dengan cerita rakyat. Kalian sering mendengar apa itu cerita rakyat, mungkin dari orang tua kalian. Nah, sudahkah kamu mengenal tentang cerita rakyat? Cerita rakyat banyak sekali ragamnya. Ada berupa fabel, ada berupa legenda, ada berupa hikayat, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin berupa legenda, mungkin kalian mengenal Sangkuriang. Nah, itu ya bisa termasuk legenda asal usul. Nah, sekarang Ibu lebih terfokus kepada tentang hikayat. Nah, apa sih hikayat itu? Ya, hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Nah, itu ya, mungkin kalian banyak sekali manfaatnya ya belajar hikayat itu, karena dengan hikayat kamu bisa mengetahui tentang budaya, moral, dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat tersebut. Nah, kita sebagai yang membaca hikayat tersebut bisa mengambil pembelajaran dari apa yang disampaikan, cerita-cerita yang ada di dalam hikayat. Nah, yang pertama adalah kemustahilan. Salah satu dari ciri hikayat itu adalah kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari isi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau hal yang tidak bisa dinalar. Maksud hal yang tidak dilogis itu hal-hal yang tidak dimasuk akal, yang kita itu butuh Kemustahilan berarti hal yang tidak dimasuk akal dan tidak bisa dinalar. Kenapa tidak masuk akal? Karena tidak mustahil gitu. Pada zaman sekarang tuh kalau seperti itu mustahil adanya, kecuali menggunakan alat-alat. Nah, ini mah contoh hal tersebut sudah lumrah gitu dalam hikayat tuh. Jadi hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dinalar oleh logika kita. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, kita tidak harus berpikir seperti itu. Contohnya kemustahilan dalam hikayat teks itu bayi lahir disertai pedang dan nanah. Nah, mana mungkin ada bayi zaman sekarang yang bisa lahir disertai dengan pedang dan panah? Kan tidak mungkin. Nah, seperti itu. Biasanya kan kalau bayi lahir, ya lahir aja. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, seorang putri keluar dari gendang, lalu diambilnya pisau itu dan ditorehkannya gendang itu. Nah, kalau sekarang mungkin gendang itu seperti pisau. Ya, mana mungkin dari sebuah pisau berubah menjadi seorang putri. Nah, itu adalah hal yang sangat mustahil pada zaman sekarang. Tapi itu merupakan ciri dari hikayat ya. Jadi hikayat itu tidak apa-apa ada mustahil, karena merupakan cirinya. Nah, yang kedua adalah kesaktian. Nah, tadi selain kemustahilan ada juga kesaktian. Nanti kita sering menemukan dalam hikayat itu kesaktian para tokoh-tokohnya. Sakti Mandraguna seperti itu ya, sangat banyak, kekuatannya sangat kuat sekali gitu. Nah, seperti ini contohnya ya. Syah Peri mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Nah, di sana Peri bisa mengalahkan seorang raja yang sangat kuat sekali. Nah, yang kedua adalah Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa. Ya, bisa dibayangkan mungkin Buraksa adalah seorang raksasa dan Indra Bangsawan juga seorang manusia. Seorang manusia bisa mengalahkan secara sendirian terhadap raksasa. Nah, itu menandakan bahwa tokohnya itu sangat sakti untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah anonim. Nah, salah satu ciri dari hikayat itu adalah anonim. Apa itu anonim? Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama pencerita dan pengarangnya. Hal tersebut karena hikayat disampaikan secara lisan. Bahkan dahulu masyarakat mempercayai
bahwa cerita yang disampaikan adalah nyata dan tidak ada yang sengaja mengarang. Nah itu ya, jadi dikatakan anonim karena tidak ada bukti fisik sampai sekarang, mana buktinya gitu cerita ini. Jadi tidak ada pengarangnya karena diceritakan melalui mulut ke mulut. Nah itu yang dinamakan anonim. Jadi tidak ada. Selanjutnya yang keempat adalah istana sentris. Nah, hikayat itu sering bertema dan berlatar belakang kerajaan. Hampir seluruh hikayat itu ya tentang kerajaan-kerajaan, tapi ada juga yang tidak. Nah, seperti itu ya. Contoh dalam hikayat Indra Bangsawan ya di dalam buku Kemendikbud, hikayat Indra Bangsawan bisa dibuktikan dengan tokoh-tokohnya. Seperti istana sentris itu seperti adanya raja, anak raja, adanya pangeran, adanya peri, adanya Syahpri, Putri Ratnasari, Raja Kabir, Putri Kemalasari. Nah seperti itu ya, ada kata raja, putri. Nah itu menandakan adalah istana sentris. Nah, latar tempatnya pun dalam cerita adalah negeri yang dipimpin oleh seorang raja serta istana dalam suatu kerajaan. Jadi lebih berpusat kepada istana seperti itu. Nah, yang terakhir adalah hikayat menggunakan alur berbingkai. Maksud dari alur berbingkai adalah ada cerita di dalam cerita. Maksudnya apa sih? Maksudnya ialah di dalam satu judul hikayat itu cerita tidak hanya membahas satu permasalahan saja. Bisa saja cerita tersebut itu membahas tentang 2 sampai 3 lebih permasalahan. Contohnya ya kalau dalam cerpen ada cerita tentang aku dan kamu. Nah, setelah itu di tengah atau di akhir cerita ada lagi menceritakan contohnya dia. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali permasalahan baik dari pertengahan atau akhir. Jadi tidak hanya satu permasalahan saja ya. Nah, seperti itu karakteristik dari sebuah hikayat. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.